Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat banyak yang pakai hijab, tapi nggak ada suaranya ini. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya doain masuk surga ya. Tapi kalau emang udah dijamin masuk surga boleh, kalau mau duluan tuh. Yes, senang banget bisa ketemu lagi, berjumpa lagi, bersua lagi. Halo Aras People, panggilan sayang buat pengunjung setia dari Aras Coffee and Eatery dan juga teman bicara ya. Panggilan sayang buat pemirsa dari program terbaru yang ada di Aras Coffee and Eatery. Sebuah prakarsa karya dari Adiktif Ruang Media disuguhkan untuk semua kamu semuanya pengunjung setia dari Aras Coffee and Eatery. Yang kesini udah datang cantik-cantik, ganteng-ganteng, barengan sama keluarga, barengan sama temen, bestie, barengan sama orang tercinta. Selamat sore semuanya. Halo, sehat ya? Sehat semuanya ya? Halo. Oke, dan pastinya ketemu lagi, bersua lagi. Karena kalau udah di hari Minggu sore, selamat datang ya di Aras Coffee and Eatery buat yang baru datang. Kalau dari Minggu sore, Aras Coffee memiliki program terbaru buat kamu semuanya. Kerja bareng, karya bareng bersama dengan Adiktif Ruang Media, menyuguhkan program yang gak biasa. Ya, kalau di kafe-kafe lain kan paling cuma musik gitu ya. Ini enggak, kita program terbaru yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol bareng, atau yang pengen dengerin sesuatu hal yang mungkin bisa menambah wawasan kamu semuanya, atau lebih mengenal sesuatu lebih dekat lagi. Ya, di sini slogannya adalah setiap kata akan menjadi makna. Buat kamu semuanya, selamat datang di Ruang Bicara. Boleh tepuk tangannya dong? Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan talk show Ruang Bicara dengan bintang tamu. Acara ini dipersembahkan oleh Adiktif Plus dan Aras Coffee and Eatery. Dan pastinya dari tadi mungkin bingung juga ya, ada yang beberapa yang belum mengenal saya. Kan kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, betul ya. Tapi kalau udah kenal tolong jangan terlalu sayang. Dan pada kesempatan Ruang Bicara kali ini izin memperkenalkan diri yang akan memandu acara di 1 jam mendatang di talk show Ruang Bicara by Aras Coffee and Eatery. Salam kenal, namaku Randy Subi ya. Mungkin ada yang udah kenal kali, ada yang belum kali ya. Salam kenal, akan namaku Randy Subi yang akan menemani semua Aras People dan juga teman bicara di 1 jam mendatang di talk show program terbaru yang diadakan di Aras Coffee and Eatery, yaitu Ruang Bicara. Dan di Ruang Bicara kali ini spesial. Spesialnya karena kalau yang awal episode kita ngobrol bareng sama manajernya Aras Coffee, terus juga sempat ngobrol juga sama baristanya Aras Coffee, dan kali ini kita menghadirkan sebuah band yang tadi mungkin beberapa yang lihat mereka lagi prepare ya. Sebuah band yang fenomenal. Dan infonya ini mereka juga adalah sebuah band yang terbentuk jebolan dari sebuah ajang pencarian bakat TV nasional. Yang sudah melahirkan banyak sekali karya, dan karya-karyanya ini nggak biasa. Jadi lagu-lagunya juga ada unsur jenakanya dan juga mungkin bisa menghibur kamu semuanya lewat lirik-lirik lagunya yang nyentrik, yang unik pastinya. Dan mungkin beberapa dari Aras People dan juga teman bicara yang ada sore hari ini di Aras Coffee mungkin udah mengenal band ini ya. Aras People, teman bicara, mari kita sambut, ini dia bintang tamu kita, Gado-Gado Reborn. Namun yang terjadi lain di mulut, lain di hati. Bisa-bisanya ini kau kembali, bisa-bisanya cinta lama bersemi lagi. Bodohnya aku menunggu kamu setiap waktu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk bintang tamu kita, ada Gado-Gado Reborn. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame ya? Oh, ramai banget, alhamdulillah. Keren tempatnya ini. Selalu di sore hari ini di Aras Coffee and Eatery ya kayak gini. Banyak Aras People yang pengen menikmati sore harinya Cikarang. Cikarang punya ini. Cikarang punya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000 lah ya orangnya di belakang. Perasaan sampai 6 doang tadi gitu kan.
Kan disingkat. Kumaha damang ngakang-ngakang semuanya, Alhamdulillah, Kang mas-mas. Wih. Damang enggak lo? Damang kan? Damang. Ada yang mau jawab? Kalau gue mic-nya udah siap tuh. Nah, jawab tuh, jawab. Jangan diem aja. Jangan kayak orang ngantuk, jangan. Iya nih. Nah, ya pegang atuh. Nah iya ngomong, jangan kayak figuran, jangan. Belum makan doang ini kita. Iya. Mau makan ya tinggal pesen aja. Tinggal pesen aja. Nanti scan barcode QRIS. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa berjumpa, bisa bersua sama band fenomenal asal Cikarang ini yang luar biasa, selalu berkarya. Amin. Dengan karya-karyanya juga yang luar biasa ya. Amin. Kita juga terima kasih ya udah diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol sore ini. Enak nih tempatnya nih, Bang. Pokoknya wajib kesini kalau bisa tiap hari ya. Amin. Bukan dari jam berapa? Buka dari siang, Dari siang berarti makan siang, makan malam harus di sini. Sore bisa lihat samsat dari Sunset. Bukan samsat, sunset. Sunset bukan Iya. sunset. Maklum teh ini mah. Ini cita-citanya pegawai negeri, tapi sampai sekarang gak kesampaian. gak kesampaian. Dulu kuliahnya D3 ini. Oh, apa tuh D3? Dari dulu duda. Coy, jangan dong. Jangan dong. Kadang kata-kata adalah doa, jangan. Ini baru, masih baru soalnya, jangan, ngeri banget nih. Kan dulu ngomongnya Oh dulu. dulu, ya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang Berarti udah. udah lulus, sekarang udah D3. lulus. S1 sekarang. Biar resign sih. Lebih tepatnya resign ya. Iya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah mengenal Gado-Gado Reborn, tapi mungkin ada beberapa juga yang masih ini mamang-mamang nih, ada yang kayak tukang parkir, ini hansip, ini guru, dibilang guru tapi gimbal. Guru gimbal ini. Dari Wonosobo. Oh, Dieng. Enggak, dia saingannya guru gembul tadi. Guru Ulu gimbal. ini gimbal. Iya, benar. Boleh mungkin diperkenalkan lagi personilnya, namanya siapa, terus posisinya apa? Misalnya ini pada vokal, ini pada lari misalnya gitu. Boleh. Ini mau dikenalin nggak? Nggak usah ya. Gak usah. Kok gitu sih? Kita dari pojok dulu kali ya. Kasih mic-nya biar sekali-kali ngomong. Sengaja banget. Sengaja banget. Yang paling bengong. Nggak boleh katanya. Kalau yang sebelah kiri itu namanya Alvin pada Alvin, gitar ya. gitar. Nama panggungnya Omen, Bang Omen. Bang Omen. Kalau ini pada drum Pada drum. ada Mr. Salim. Mr. Salim di drum. Namanya Salim. Halo Kakak Salim, boleh dong? Halo Kakak Salim. Ada yang dari- Kayaknya yang tadi merhatiin sih pengen nyapa Kakak Alvin. Halo Kakak Alvin. Lanjut. Di belakang ada tukang gendang, ada Amang Abi. Mang Tukang Abi, gendang. Iya, jadi iya. kalian yang tahu kemarin di mana? Yang rubuh itu? Hah? Bojong Mangu. Di Bojongmangu, apa Oke. namanya? Bukit Hyundai yang rubuh. Oh iya, Nah, yang ini. kena angin topan itu. Salah satunya unsurnya ini dia. Oh, Terutamanya. kirain salah satu korban dia, bukan ya? Oke. Kalau ini udah lu pegang mic, kenalin sendiri dah. Roberto. Kata gua. Posisi saya kanan. Oh bukan back, bukan ya? Sabana kali saya. Saya Eka. Nama saya. Mas Eka. Ada Eka pada- Mas Eka Gimbal. Iya. Di bass. Ya, Bass. pada bass. Anda sendiri, Pak Ansip? Kalau saya El Rumi ya. Kalau saya Aki pada vokal. Aki, vokal. Lebih tepatnya Siap. jubir lah. Kalau vokal kan harus bagus suaranya. Mm-mm. Kalau gua jubir aja. Emang gak bagus? Hah? Emang ada yang bilang gak bagus? Banyak sih belakang. Kalau di depan enggak, kalau di belakang kayaknya banyak ya. Baru mulai udah gibah nih. Oke, nah mungkin pertanyaan yang template kali ya. Siap. Untuk Gado-Gado Reborn. Ya kalau talk show biasanya kalau anak band kan template banget nih. Iya. Kenapa namanya Gado-Gado kan? Udah standar banget ya namanya ya. Nah paling pertanyaannya ini sih, karena udah sempat observasi juga nih dari ruang bicara bahwa ternyata Gado-Gado Reborn ini adalah band yang terbentuk dari sebuah ajang pencarian bakat TV nasional, bener Betul. emang? Kita Boleh terbentuk. diceritain sedikit Mangki? Ya. Jadi Gado-Gado Reborn itu terbentuk tahun berapa ya? Tahun 2005 lah kayaknya. 2005. 2005 tepatnya di Cilacap. Oke. Jadi personil yang lama itu yang di sini kayaknya cuma saya deh yang di ini Oke. Gado-Gado versi awal itu. Jadi kita emang konsepnya kalau zaman dulu itu mungkin teman-teman udah tahu ada konsep Timlo, Oke, udah iya. ada tim
tim apa? Project Pop, pada Hmm. Hiangan 6. Jadi kita konsepnya seperti itu dulu ngambilnya. Itu boleh mungkin disepil acaranya di mana? Gak apa-apa, udah nggak ada juga kan acaranya? Nggak ada juga. Nah jadi kebetulan kita emang udah jalan, baru jalan setahun itu ada audisi band Gelo di TPI kalau zaman dulu, sekarang MNC. Oh, MNC TV zaman dulu, iya benar. Itu ada audisi band Gelo, kita daftar perwakilan dari Bandung, kita audisi Bandung. Kebetulan itu dari beribu-ribu band. Alhamdulillah gado-gado lolos sampai 4 besar selama 3 hari itu. 20 besar sehari, hari kedua 10 besar, hari ketiga 4 besar. Dan kita berangkat ke Jakarta. Di sana selama sekitar kita di karantina ada 3 bulan, 4 bulan lah di sana. 4 bulan ya. Ya. Terus kita karantina, workshop, latihan, terus kita perform. Alhamdulillahnya kita di 6 besar, lolos di 6 besar. Oh, jadi di event tersebut sampai 6 besar. 6 besar, jadi berarti ada 16 band, 4 kota. Luar biasa. 4 kota, 1 kota 4 kali 4, 16. 16 kota. 16 kota dapat 6 besar dari Besar. 16 kota tersebut ya. Boleh kasih tepuk tangannya dong Tepuk tangan buat dong. Gado-Gado Reborn. Wih. Yang dulu nonton TPI ini, ada nggak yang nonton TPI dulu? Nggak ada ya? Mungkin ada beberapa yang emang ada ya TV namanya TV. Gak apa-apa, ini tayangnya nggak di TV kalau kita aman. Aman, aman, aman. Lanjut. Ya, Jadi 6 besar di 2005. 6 besar itu kita audisi 2006. 2006. Jadi 2006 kita masuk 6 besar. Berarti di 6 kita kalah tuh. Mm-mm. Kalah ya udah kita pulang bawa koper terus berkarya deh, maksudnya jalan sendiri. Dikontrak dulu deh sama TPI zaman dulu. Oke. Ada kontrakan TPI selama 6 bulan. Habis kontrak TPI kita baru bisa berkarya gitu. Itu akhirnya bisa ketemu lagi sama formasi yang ini gimana ceritanya? Nah, ini ceritanya dulu kan kita habis audisi itu 2006 kita jalan sendiri manggung. Kalau zaman dulu kan banyak panggung ya. Terus media sosial juga belum ada kalau zaman dulu. Iya, Jadi benar-benar. susah banget buat menebus industri, terus kita perkenalan kita. Ya, berasa banget ya kalau Berasa zaman dulu banget perjuangannya itu gitu. Jadi dulu kita manggung ke sono, ngomong ke sini tanpa dokumen, tanpa ada Instagram. Jadi kenal lewat mulut ke mulut. Dan mungkin zaman dulu kan orang pada nonton TV kali ya. tuh. Mm-mm. Kalau zaman sekarang kan nggak ada TV, ya apa? Jangan nonton TV. Tidur dulu ya men. Jauh. Berarti Mang Aki ngomongnya kayak ngedongeng. Ngedongeng Iya. gua. Lagi ngedongengin dia nih gua ceritanya. Ini contoh pekerja keras. Kayaknya jaga parkirannya banyak nih. Banyak kayaknya. Ya, rame hari ini. Rame hari jaga ini, parkiran. alhamdulillah ya. Lebih rame dari yang tim hijau nih kayaknya nih. Ini tim biru rame. Iya 24 jam. Oh, ini 24 jam. Mulai yang hijau 12 jam doang ya? Oh iya iya. Lo lagi ngomong. Lanjut. Ya jadi kita habis keluar dari TPI, kita jalan manggung ke sono ke sini. Nah kebetulan 2008 lah kayaknya. 2008 gua memutuskan untuk keluar dari Gado-Gado Band versi awal. Gado-gado band ya, bukan Ah, reborn ya waktu bukan. itu. Gua keluar karena emang gua kuliah berantakan. Terus ya mungkin ada beberapa faktor lah namanya di band ya. Ya. Jadi gua keluar, Gado-Gado Band masih tetap jalan, mereka tetap jalan. Nah, selama mereka jalan, gua nerusin kuliah, lulus, terus gua ke Cikarang sini. Nah, terus Oke. Gado-Gado Band sendiri mungkin udah nggak aktif. Terus emang pertemanan kita hancur lah ibaratnya, nggak akur. Oh. Jadi kita itu semua Oh itu iya. 4 orang itu kayaknya Oh berempat waktu itu ya, berempat Baru doang berempat. ya. berlima. Berlima. Itu nggak akur. Setelah di tahun 2017 gue mikirnya kan gue udah berkeluarga, yang lain udah pada dewasa lah. Kalau dulu kan masih ego marah gue. Oke. Orang gue ketemu kan satu kampung ya. Nah. Jadi ketemu pas ada acara apa, gue nggak nanya. Kita itu Padahal ketemu. padahal ketemu. Oh, berarti nggak tegur itu siapa. Band satu kampung gitu. Band satu kampung, Oh. nggak tegur siapa. Cuek-cuek aja, malas ah gue ngeliat dia, malas ah. Malah gue dulu dari 2007 itu udah nggak mau ngeband lagi gue ceritanya. Harusnya. Gue trauma ceritanya. gitu ya, maksudnya gue Hmm. males ngeband ah, gue trauma. Maksudnya gue kerja keras gue ngebentuk band ini dengan kesono kesini, tapi akhir-akhirnya bubar juga kan gue. Iya, malah jadi nggak bagus hubungannya ya. Iya, trauma gue, udahlah gue nggak mau ngeband lagi ceritanya. Nah di 2017 gue kan sering udah di Cikarang nih, lihat teman-teman pada banyak yang manggung, kayaknya seru kalau manggung nih lagi gue. Iya. Kata gue manggung lagi enak kayaknya. 2017 itu kan memang lagi eranya Era-eranya. di Cikarang terutama ya. Iya. Kafe-kafe pun Cikarang. juga baru pada muncul nih kafe-kafe modern zaman sekarang ya. Benar. Zaman-zaman musik Cikarang aja. Komunitas itu. Pakai sebut merek lagi. Ya nggak apa-apa ya. Iya enggak benar. Pernah ada ya salah satu komunitas musik di Cikarang juga ya. Iya Ya benar. udahlah, gua ngeband lagi. Gua ngajakin ini pertamanya ngajakin lu ya kayak
2016. 2016 ya? Oh iya 2016 gua ngajakin dia. Ayolah bikin project kan. Awalnya project aja. Berdua pertamanya ya. Bertiga. Karena sempat bersama bertiga ya. Sama siapa sih Kak? Oh iya. Iya. Sama teman-teman lah ada lah. 2016 tuh gua bikin project kan sama dia. Dia kerja sibuk. Gak bisa mulu kalau ngikut latihan, ikut manggung gimana dulu. Luar biasa. Dulu masih sama Coldplay. Oh. YouTube. Oh iya. Akhirnya bikin sama dia, bikin proyekan. Terus gua izin ke teman-teman kan udah akur ceritanya gua. Udah silaturahmi lagi nih. Emang awalnya gua ngajak mereka lagi. Ayo lu bikin proyekan, kita bikin karya aja, gak usah manggung. Berarti itu mulai silaturahmi lagi lebaran tahun berapa itu? 2016 asli. Pas hari lebaran. Emang pasti biasanya Pas hari lebaran gua kumpul sama anak-anak. Terus waduh kangen banget kan, udah berapa tahun gak ketemu. Ya. Lebaran, terus ngobrol gua sama anak-anak Gado pertama. Kita bikin proyekan yuk. Gak mau. Gue kan gak mau, ayo. Tapi gak usah karena jarak ada yang di Tasik, ada yang di Cikarang, ada yang di Cilacap. Oh jauh-jauh. Jadi pas pulang kampung itu kan kumpul tuh, emang udah gak di kampung, maksudnya udah rantau semua lah. Kita bikin karya, kita rekaman aja, bikin video klip, udah gak usah manggung, bikin karya aja biar nama gado-gadonya aja tetap ada. Iya. Intinya biar Ternyata tetap nggak bisa, eksis. emang waktu, jarak, kesibukan Iyalah. mereka nggak bisa. Antar kota gitu. Terus gue izin, udah gue bikin proyekan aja di Cikarang sama temen-temen. Ya udah akhirnya satu persatu kebentuk. Seleksi alam lah, seleksi alam. Ya silih berganti ya. Iya. Karena kebetulan juga sempat kita cari tahu juga memang ada yang ganti, ada yang ganti gitarisnya yang lain, sekarang lebih beda lagi gitu. Iya, itu seleksi alam namanya. Sekarang lebih ganteng ya Iya. gitarisnya. Iya. Lebih ganteng, lebih ngantukan. Oke, mungkin sedikit itu tadi ya, sejarahnya mungkin kali ya, sejarahnya dari Gado-Gado Reborn Betul. yang akhirnya bisa sekarang eksis lagi setelah mulai lagi di 2016, sekarang masih eksis lagi sampai 2025 dan sudah melahirkan banyak banget karya-karya yang luar biasa. Dan kita bicara karya, Aras People dan juga teman bicara semuanya, ini temanya yang tema ruang bicara di sore hari ini tuh kita ambil dari slogannya Gado-Gado Reborn yang cukup unik dan bikin kita wah kayaknya mantep nih dijadiin tema nih ya. Temanya itu adalah terus berkarya sampai kaya. Iya, terus berkarya sampai kaya. Nah, mungkin sedikit pertanyaan ini yang nyiptain siapa? Yang nyiptain kata-kata itu siapa nih? Kayaknya dari lu ya Lim ya? Kayaknya dari Salim Oh, deh. Mang Salim. Nah, boleh Boleh ceritain, Lim. diinfokan filosofinya gimana? Men, si Salim mau ngomong men. Oh, gorengan pakai sambal kacang coba tolong. Mangga, Kang Salim. Lebih ke refleks aja sih kayaknya. Pas waktu itu mau ada apa? Bikin baju kayaknya deh. Bikin baju. Oh, bikin baju. Cuman bingung desainnya kayak gimana. Bang Aki nanya. Hmm. Enaknya gimana nih? Ah, Udah itu. karena Kata-kata lucu, kata-kata lucu. satu birama ya selalu berkarya terus berkarya sampai kaya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa gali lagi lebih dalam tuh maksudnya mungkin kayanya juga bukan berarti harus materi doang kali ya. Nah, Kayaknya bukan harus banyak duit. Kayaknya sendiri itu ya lebih ke karyanya itu. Banyak karya berarti ya kaya. oh iya benar. Sebenarnya buat nyemangatin aja sih Om. Terus Ah. berkarya sampai kaya gitu. Maksudnya nyemangatin kita berkarya biar sampai kaya gitu. Walaupun Meskipun udah. misalnya udah kaya tetap aja berkarya terus. Oh gitu. iya, tapi udah ya, udah. Belum. Belum kaya. Karena emang kata-katanya atau ya diksinya menarik gitu, terus berkarya sampai kaya gitu. Mungkin kan kita juga bisa lihat itu tadi ya. Kaya itu bukan hanya materi dari segi uang gitu ya. Kaya itu juga mungkin bisa semakin kita terus berkarya jadi kita makin tahu lagi nih, makin dewasa. Jadi kedewasaan kita juga makin meningkat. Itu tadi kan seperti cerita dari Kang Aki juga yang tadinya masih banyak ego, sekarang udah mulai bisa. Oh ini kayaknya harusnya begini nih, jalannya begini gitu kan ya. Sebenarnya kata gua kalau ngeband itu melatih kesabaran loh Ren. Percaya nggak lo? Melatih kesabaran. Asli, jadi lebih sabar kalau ngeband itu. Nah, Di umur-umur seperti ini. berarti kayak sabar berarti ya. Iya kayak sabar. Kayak, oh ya udahlah maksudnya. Kalau zaman dulu mungkin umur 20 umurnya ngeband ada masalah gitu berantem malah di sini telat dikit keluar lu gini-gini. Waduh. Mungkin kalau sekarang lebih oke lah ya udahlah. Sabar gitu Iya, aja. iya. Mungkin kan ada kesibukan lain mungkin gitu. Kalau zaman dulu kan nggak tahu lo mau ada yang sakit ini sakit yang penting lu jam 8 harus start jam 8 datang nggak Ya. datang omelin. Kalau sekarang kan enggak gitu maksudnya. Yang penting
urusannya kelar, yang penting kita juga nggak terganggu banget gitu. Jadi lebih sabar, lebih dewasa gitu ya. Iyalah, Bukan karena faktor usia bukan ya? bisa jadi faktor usia juga kayaknya. Saya salah fokus dari tadi sama sini nih. Ngantuk kayaknya dia. Dia Belum minimal- tidur kayaknya, belum tidur dia. Saya mau ngatain matanya minimalis saya juga. Oke, tapi kalau misalnya kita analogikannya ke kaya secara materi berarti ya. Nah, menurut Gado-Gado Reborn sendiri selaku mungkin band indie ya, karena memang untuk produksi semuanya sendiri ya. Sendiri. Ya, kita katakan kalau band indie itu kan semuanya sendiri, bikin video klip sendiri, bikin karyanya sendiri, rekam Modal sendiri. modal sendiri, gitu kan, produksi sendiri, promosi sendiri gitu ya. Nah, untuk di era sekarang ini, yang mungkin Maki sendiri juga sudah merasakan era yang susahnya untuk bisa tembus. Kalau zaman-zaman dulu kan harus label ya. Kalau sekarang kan bisa secara mandiri semuanya. Nah, untuk di era-era sekarang ini sebagai band indie bisa nggak sih dijadiin sebagai apa ya bahasanya? Sebagai hal yang kita perjuangkan untuk ekonomi gitu, untuk band indie sendiri. Menurut Maki bagaimana? Sebenarnya apa dulu nih tujuan kita ngeband? Yang pertama ya. Yang pertama apa dulu tujuan kita ngeband? Lu mau ngeband, apakah ngeband hanya sekedar pemain musik Oke. atau sebagai musisi? Nah, bedanya apa tuh? Hah? Bedanya apa tuh? Pemain musik apa musisi gitu. Kalau pemain musik kan sekedar pemain musik aja. Kalau musisi kan menciptakan lagu, menciptakan karya ibaratnya gitu kan. Oke. Sepengetahuan saya. Hmm. Kemudian pemain musik apa musisi. Mungkin kebetulan kalau di Gado, kalau disebut musisi enggak juga sih ya. Tapi kebetulan kita punya karya. Karena gua mikirnya gini ya. Kita indie gitu. Apa-apa sendiri, apa-apa kita perjuangkan sendiri. Dan kalaupun ada hasil ya buat kita sendiri gitu. Betul. Kan ibaratnya. Tapi nggak salah juga buat band-band lain untuk masuk label. Ada yang masuk label, apa mau sendiri, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Betul. Karena mungkin pemikiran orang beda-beda, caranya beda-beda. Jadi tidak semua harus musisi harus indie. Tidak semua musisi harus label, itu tergantung dari si bandnya. Mau kemana arahnya nih. Kalau kita secara indie kenapa? Yang pertama kita nggak mau dikekang. Dalam arti kita berkarya pengen berkarya aja nih. Gak mau terikat. Gak mau terikat, gak mau lagunya jangan gini dong, ganti deh liriknya kurang ini nih, kita gak mau. Karena kita disebut idealis ya, ada sedikit idealis, ya disebut gak idealis ya gimana ya. Pokoknya kita itu apa kata kita, maunya Iya. kita itu apa. Dulu udah pernah kok, udah sering ketemu orang diajakin label gini-gini, gabung sama label gini-gini. Enggak dulu lah, kita pengen sendiri aja gitu kan. Oh, memang nggak nerima ya? Enggak, Oh. karena lihat pengen berdiri sendiri aja, maksudnya kita berkarya nyari duit sendiri, produksi sendiri, dijual sendiri, Iya. keliling sendiri aja. Manajemen pun sekarang sendiri kita. Manajemen juga sendiri ya? Manajemen sendiri. Yang handle sendiri. Yang handle sendiri. Nah, iya, maksudnya inti dari pertanyaannya tuh gini, untuk yang baru-baru mungkin kali ya. Nah, Ini kalau misalnya saya jadi musisi indie, kira-kira untuk finansial bisa nggak ya gitu? Untuk nyari duit cuma dari musisi indie itu kemungkinan bisa nggak? Menurut Maki gimana? ya kalau karyanya meledak ya bisa-bisa aja. Bisa aja ya. Untuk di era sekarang ini malah lebih gampang kali ya? Jangankan karya lah, viral aja. Viral aja. Meskipun lagu orang viral kan sekarang banyak. Viral Oh, lagu iya. orang, Benar-benar. indie juga yang meledak, ya bisa jadi ekonomi gitu. Makanya kan kalau di Gado untuk sekarang ini kita kan indie. Jadi emang belum si Gado ini belum menjadi kebutuhan, belum menjadi sumber penghasilan. mata pencaharian penghasilan buat teman-teman semua ini. Kita belum, masih bekerja, masih ada yang ngejob sana sini. Nah, jadi emang kita malah pendapatan kita buat band, bukan band buat pendapatan kita kadang-kadang gitu. Pendapatan. Oh, berarti bekerja semua nih selain ngeband ya? Ya bekerja maksudnya. Nah, Bekerja kita kalau ada job ngejob. Terus kenapa kita indie ya kayak gitu. Yang pertama kita nggak mau diatur. Yang kedua kita pengen bebas berkarya. Yang ketiga kita nggak mau terikat. Jadi kalau indie itu kalau emang karyanya meledak, kalau emang karyanya diterima meskipun indie itu pasti jadi mata pencaharian bisa kok Bang. bisa jadi mantap cara. Meskipun kalian label tapi lagunya nggak meledak, ya sama aja sebenarnya Bang. Mau ngisi mau label juga. Intinya si karyanya ini meledak atau enggak gitu ya. Nah, baru bisa jadi mata pencarian atau enggak. Mas ada suara mas. Oke. Nah, mungkin lanjut kali ya untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dan biar yang di ujung sana agak sedikit kita kasih kerjaan. Mungkin ada beberapa challenge nih dari ruang bicara buat Gado-Gado Reborn ya. Siap. Biar lebih
mengenal lebih dekat lagi sama Gado-Gado Reborn. Sama nanti juga kita akan spill juga karya terbarunya dari Gado-Gado Reborn. Judulnya apa? Jilat ludah sendiri. Jilat ludah sendiri. Ada yang mau dijilat? Salah. Salah. Jilat ludah sendiri. Gimana? Apa sih? Mau ngomong mas? Oh, oke. Oh ntar disangka cari BNN lo, gue nggak tahu jawab ini. Gak, ini ngantuk doang guys ya, ini ngantuk doang. Untuk Bener. gini ya. Karena kayaknya panggungnya banyak ini, mas yang ini panggungnya banyak makanya belum sempet tidur. Oke, balik lagi di Ruang Bicara by Aras Coffee and Eatery dan masih barengan sama Gado-Gado Reborn. Nah, tepuk tangan dong teman-teman. mana tepuk tangannya Mana tepuk tangannya? teman-teman? Aduh. Masih semangatnya dong. Masih asik makan kayaknya Ren. Lagi nyuap kayaknya, lagi nyuap. Betul. Jadi ribet tuh. Nyuap, tepuk tangan, gimana? Oke, kita lanjutin lagi tadi ya. Challenge-nya adalah siapa yang paling di Gado-Gado Reborn. Simple sih. Boleh mau ngaku sendiri boleh, silakan tunjuk tangan. Saya. Belum. Belum Pak Guru. Pak Guru belum. Pak Guru buru-buru amat sih Pak Guru. Dapat. Dapat door prize ya? Umroh nggak itu? Umroh door prize. Dapat umroh. Umrohnya boleh nanti nabung sendiri. Oke, di Gado-Gado Reborn biasanya ini penyakitnya band biasanya. Dan pasti kalian udah tahu pertanyaan pertamanya apa. Si Aji kayaknya. Udah Ya. kebaca belum? Udah kebaca belum? Iya kan? Yang jangan-jangan yang nggak ada yang Iya. sengaja dikosongin ini ya. Iya benar. Siapa yang paling telat? Udah si Aji udah. Orangnya nggak ada. Mas Orangnya Haji, nggak ada. Mas Haji. Tolong lambaikan tangan Sorry, saya. Ji. Susah banget ya. Ini kalau orangnya nggak ada enak jadinya udah dia Iya. ngejarnya orang yang nggak ada aja udah. Udah si Aji udah. Nanyanya yang itu aja. Nah, kalau di band, ya siapa yang paling sering lupa? Kalau lirik kan vokalis doang ya. Siapa yang paling sering lupa bagian lagu? Gua. Gua udah ngomong. Dua. Bertiga ini, bertiga. Oh, Pasti motornya nanya sama Eka. oh, berarti kalau gue nanya siapa si paling kode, berarti ini ya. Si paling kode. Alex. Ini Roberto sekarang. Nah, sekarang kan cowok-cowok semua nih tonilnya. Yang paling banyak fansnya. Gak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Saya berani. Asli kok nggak ada. Nggak. Nggak ada. Tayang gak ini? Iya tayang dong. Bukan ke Beneran. fan jatuhnya ya. Berat ya, berat ya. Gak ada. Iya maksudnya kan kalau di penonton tuh ada yang teriak Gado gitu, ada yang teriak satu personilnya doang, misalnya Kak Salim gitu, ada enggak? Oh enggak ada ya, anggap aja enggak ada ya. Nggak ada. Biar aman ya. Aman. Nggak ada. Cari aman ini, band ini cari aman ya. Cuma kalau ada yang nge-repost pasti langsung diikutin lah pokoknya. Udah ketahuan tak siapa yang baru Oh di repost, oke follow gitu. Iya. Terus DM deh, follow back ya. Ketahuan banget itu udah. Nggak ada cuman. Oke, satu lagi. Siapa yang paling sering bikin lagu? Aki. Siap. Bukan, emang beliau ini pencipta lagunya. Nah, ngomongin lagu berarti nyambungnya ke lagu. Tadi kita udah spill juga. Salah satu karya terbaru dari Gado-Gado Reborn, judulnya Jilat Ludah Sendiri. Betul. Dirimu yang menciptakan berarti? Untuk lirik saya, untuk nada aransemen teman-teman. Oke. Itu menceritakan tentang apa? Nanti dibawain berarti ya? Oh, Pas perform ya? Menceritakan tentang apa? tentang seseorang yang selalu menjadi tempat curhat tapi bukan tempat pulang. Anjay. Ada Aras People ada yang ngerasain kayak gitu. Cuma jadi tempat curhat doang ada. Tapi pulangnya nggak ke dia. Jadi badutnya doang berarti Jadi ya. badutnya doang. Wak. Ya. Kalau mau ke badut langsung ke sono ke Jakarta. Ngapain? Ya jadi itu menceritakan seorang lebih ke lelaki ya. Ya. Lelaki yang hanya jadi tempat curhat orang yang dia cintai. Jadi curhat-curhat aja. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Sekarang ngomong A tapi kelakuannya B. Sekarang ngomong A kelakuannya B. Jadi Gitu ceritanya aja. hubungan pertemanan laki-laki dan perempuan. Betul. Ya mungkin si lakinya juga terlalu baper lah ya. Terlalu baper. Iya. Padahal mah nggak ada rasa apa-apa. Tapi kebanyakan gitu, Man. Kalau cowok itu serius gua mah. Kalau jadi ajang curhat temen pasti
Ada rasa, percaya sama gua. Karena ada juga yang bilang sih katanya nggak mungkin laki-laki sama perempuan sahabatan pasti Nggak ada. mungkin. Iya. Bohong gitu kalau Oh. gitu. Kecuali Omen. Saya nggak ada niat ke sana loh. Mas Omen nggak ada niat ke sana saya loh ya. Bang, Salim, tipenya Mas Salim. kayak gini ya, tipenya kalem memang ya. Oh iya. Dia menghanyutkan. Apa kemarin? Makanya warna bajunya biru ya. Iya. Biar kayak laut ya. Kan yang lebih bahaya yang diem kan bang? Orang yang Benar, lebih benar. bahaya yang diem kan? Benar. Tahu-tahu gini ya. Nah itu udah rilis juga lagunya, udah rilis juga video klipnya. Itu berapa lama tuh proses produksinya? Produksi kalau recording cepet sih bang, sehari juga jadi. Cuma produksinya itu sebenarnya kita bukan produksi ya, lebih lama itu karena kita kumpulin duit dulu. Kumpulin dana dulu buat produksian. Jadi Jadi kita kan modal. kebanyakan kita kalau emang produksi emang jualan kaos dulu mas. Saking indinya ya. Saking indie. Oh jualan merchandise dulu. Jualan merchandise dulu. Katanya denger-denger ada parfumnya juga. Ada parfumnya Ada juga. parfumnya juga tuh teman-teman, kalau yang mau nyobain apa sih nama parfumnya? Ribbon parfum. Reborn Parfum. Wih. Jadi bisa dilihat di Instagramnya Gado atau Boleh. di Instagramnya Ribbon Parfum. Jadi uangnya itu kita buat karya. Oke. Kalau Jadi- kaos ya bang, kalau parfum berapa persen aja buat? Enggak tahu ini buat tambah-tambah. Oke. Kayaknya dapurnya beda nih kalau Beda lah. kalau parfum tapi nggak apa-apa. Mungkin ada ya buat Aras People dan juga teman bicara di sini yang penasaran sama Reborn Parfum, boleh langsung dicek aja Instagramnya Gado Gado Ribbon ya. Betul. Di @gado_band. Ben. Iya. Sama merchandise kita juga ada kok. Jadi teman-teman bisa lihat di Ya yang Instagram kita. pengen. Jadi tadi pengen ada kaos yang temanya kayak tema kita hari ini ya. Terus berkarya sampai Iya. kaya. ada. Mungkin buat kamu semuanya yang masih terus berkarya, nggak kaya-kaya, enggak, belum kaya-kaya. Belum. Iya, seperti Gado Gado Ribbon kita berjuang bareng-bareng ya. Saya juga sama soalnya. Iya. Makanya kan settingan kita itu. Iya, iya. Tapi bubar. Harusnya jangan bubar, padahal lagunya keren. Kayaknya duluan sedaun ya mang, lagu ya? Dia nyebutin Nggak nama apa-apa, band emang lagi. nggak apa-apa. Emang ya? Malu Iya, saya. bener. Duluan itu kan lagu ya? Kalau lagu ya, Situ udah main di Ciklot, kita kan belum mulai bang. ya. Iya. Iya. Terus ada yang komen di YouTube-nya, bang itu liriknya salah sama ketikannya. Lihat nggak? Bener nggak bang? Saya juga masih dikirimin video ucapan sama Gado masih bertiga om gitu. Iya bener ya, ada bener ya. Iya Ada lagi. lupa gua. Udah mang udah Terus bubar. sekarang Mang. udah nggak pernah ada minta Ya udah ucapin. udah bubar mang udah. Ntar Gado saya ngucapin. Zaman dulu banget tuh Nggak jadi ngucapin. gue yang dikorek ini jangan lah. Jangan. Zaman dulu kan apa-apa kalau mau lirik single langsung minta Iya. ucapannya. Sekarang Iya. kayaknya jarang deh sekarang. Jangan. Sekarang mah udah masing-masing kayaknya. Udah masing-masing. Tapi di sini juga pastinya kita ucapin selamat buat Gado Gado Ribbon. Mana tepuk tangannya dong? Yeay. Buat Aras People dan juga teman bicara boleh minta tepuk tangannya. Jangan ragu-ragu dong, ayo. Tepuk tangan yang meriahnya mana dong? Atas rilis single terbarunya yaitu Jilat Ludah Sendiri. Nanti bakal dibawain ya. Terbingkis buat kamu semuanya yang merasakan cuman dijadiin tempat curhat doang. Betul. Iya, tolong ya aku bukan Mamah Dede. Kalau Mamah Dede ya aku curhat dong mah gitu ya. Terus pulang. Pokoknya Jilat Ludah Sendiri teman-teman sudah bisa dilihat di channel YouTube kita. Gado Gado Band Official ya. Oke. Terus di semua platform musik sudah ada, di YouTube, di Spotify, di TikTok sudah ada. Kita udah total 11 lagu mang. Pokoknya kalau pencariannya tinggal cari aja Gado Gado Ribbon tuh Gado pasti. Gado Soalnya Ribbon. emang kalau diketik Gado Gado Ribbon tuh pasti munculnya dirimu semua. Kalau ketik gado-gado yang nongol gado-gado. Ada harus ada ribbonnya ya. Harus ada ribbonnya. Yang luarnya ulekan. Iya. Ya mas, silakan mas, prasmanannya di depan. Kacau ya. Ini podcast yang tidur emang ini doang bang. Gak apa-apa, aman, Emang aman. sengaja, ntar lu main tidur aja bang. Biar Iya, ini lucu-lucuan gitu. jadi nanti headline di beritanya itu adalah band yang podcast tidur. Coba kasih mic biar ngomong sekali ngomong apa kek. Silakan Mas Omen, ada sepatah dua patah kata mungkin yang ingin disampaikan untuk Gado Gado Ribbon sendiri terutama. Nggak ada, itu brand jangan. Nggak, tapi serius, mungkin ada hal yang ingin disampaikan buat Gado Gado Ribbon karena kayaknya informasi yang kita dapat ini salah satu personil terbaru berarti ya, Mas Omen ya di Gado Gado Ribbon. Aji kan. Oh Aji, oh iya benar. Silakan Mas, mungkin ada
kesan-kesan atau mungkin hal yang Harapan, disampaikan, harapan juga Harapannya. boleh. Closing statement lah. Harapannya men. Itu pakai mic. Pakai mic. Hey, itu micnya dipegang. Kasih Kak. Jangan Itu, ayo. jangan diurut mikir, jangan Ayo, diurut. men. Harapannya men. Gue pengen tahu kalau emang dia mah jarang ngomong, Mang. Bagus. Asli gue mah. Joget aja Kalau di kagak. panggung diem. Dewa Bujana lah kalau di gigi. Oh iya. Ini Dewa Bujangan ini. Iya, Dewa Bujana. Iya, Dewa Bujangan. Ayo Meng, harapannya Meng. Karena doa ya Mang, harapannya. Kalau bukan dari kita, dari Jepang. Ayo Meng, satu-satu nih gue. Iya emang biar semuanya ngomong ini jangan dia doang. Ayo Meng, dulu Meng. Harapannya. Oh, Mas. Harapannya amin. Ribet sih. Bro, harapannya Ayo, apa? silakan. Amin. Udah. Amin. Bener ya. Ujungnya amin ya. Elim, Kang Salim, silakan harapannya atau mungkin kesan-kesannya. Mungkin kesan-kesannya dulu kali ya. Selama bergabung di Gado-Gado Reborn. Dari kapan? Mulai gabung? 2018. kayaknya ya 2018. Iya. Di lagu galau udah belum ya? Belum. Oh belum ya. Amin. Nampaknya kompak. Benar. Kompak terus pokoknya. Kang Abi, silakan. Iya. Amin. Ya. Kalau camat ngomongnya gitu Mang. Kebetulan dia kerja di kecamatan. Padahal yang pakai baju linmas bapak ya? Iya. Oh, makanya di video klipnya Bubur Kedua mendalami peran dia ya? Benar. Oh iya. Ini Gado-Gado Reborn punya single juga namanya Bubur Kedua guys. Lucu banget video klipnya. Bisa ditonton langsung di YouTube channelnya Gado-Gado Reborn. Jadi dia mendalami peran banget ini kayaknya. Ya, seperti itulah. Sebagai kelakuan- camat-camat genit ya. Pejabat. Biarin, apa biar viral kali. Jadi biar sehat, yang penting sehat ya. Karena kalau kompak nggak sehat susah juga ya. Percuma ya Mang ya. Sehat dulu, sehat semuanya. Seka, silakan. Saya sih setuju sama Abi biar sehat terus Harus kreatif dong, jangan jawabannya Ya, jangan sama ya. dong, jangan. Bentar dulu ada Oh iya. Ada sambungannya. Oh iya, maaf. ya semoga Gado-Gado bisa diterima sama masyarakat semua. Amin. Sebuah. Jangan dong. Bisa jam maghrib nih, jangan dong. Semoga bisa diterima semua masyarakat. Amin. Karya kita semua biar kita sukses dan kaya raya. Benar. Biar berkaryanya terus jadi kaya ya. Terus jadi Iya, kaya beneran ya. Kaya bener. Silakan, Mamangku. Ya harapannya untuk Gado-Gado Reborn, semoga Gado-Gado Reborn lebih bermanfaat buat teman-teman yang berenam di sini untuk merubah hidup kita lebih baik lah Mang. Amin. Karena kita Gado-Gado Reborn itu gak hanya kita berenam, ada keluarga kita di belakang, ada kru, ada teman-teman. Betul. Jadi kita sukses bareng, kaya bareng, amin. Terus kita hidup yang lebih baik secara bersama-sama. Jadi nggak cuma kayak satu orang, nggak kayak dua orang, tapi kita semua. Udah bareng-bareng kayak bareng-bareng ya. Iya. Dengan karya-karyanya yang Dengan luar biasa karya. akhirnya bisa jadi kaya juga luar Betul. biasa. Yang pastinya juga kalau kamu udah dengerin mungkin ada yang beberapa yang baru mengenal band fenomenal ini Gado-Gado Reborn, kamu bisa cek langsung aja di Instagramnya di @gado_reborn @gado_band. Untuk YouTube-nya di Gado-Gado Reborn Official, Gado-Gado Reborn Official. Semua karya-karyanya Gado-Gado Reborn dari personil masih yang lama masih yang lama. sampai akhirnya sekarang personil terbaru dengan single paling terbarunya yaitu Jilat Ludah Sendiri yang bakal dibawain nanti di panggungnya Aras Coffee and Eatery di hadapan kamu semuanya. Kamu bisa cek langsung aja. Pokoknya keren-keren lagunya. Karena ini lirik-liriknya juga nggak biasa ya. Ada berbeda kayaknya. Agak Iya. berbeda nih lagu ini. Liriknya unik-unik, lucu-lucu nih, rame banget sih Ngabu. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Gado-Gado Reborn. Terima kasih banyak mamang-mamangku semuanya. Sama-sama Randy, Sama-sama. terima kasih. Kita atas bersiap nanti untuk perform menampilkan lagu-lagunya dari Gado-Gado Reborn buat seluruh pengunjung setia dari Aras Coffee and Eatery dan juga
buat teman bicara di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu, Amin, Mang amin. Aki, Kang Eka, Kang Abi, Kang Salim, Mas Oben, terima kasih banyak. Dan nanti sambil nunggu prepare, aku bakal main sama kamu semuanya, Aras People, jadi biar nggak bengong-bengong aja. Ada beberapa voucher yang akan aku bagiin buat kamu semuanya. Dan masih menyangkut dengan tema kita hari ini, yaitu terus berkarya sampai kaya. Nantian aku di atas ya, nanti bakal ke atas juga. Dan kita tutup dulu di talk show Ruang Bicara pada sore hari ini barengan sama Gado-Gado Reborn. Terima kasih banyak buat semuanya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong buat Ruang Bicara dan Gado-Gado Reborn. Aku Randy Subi pamit. Buat kamu semuanya, Aras People dan juga teman bicara, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita bakal main bareng sambil Gado-Gado Reborn persiapan. Sampai ketemu lagi minggu depan, pastinya di pembahasan dan juga pembicaraan yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi di talk show Ruang Bicara by Aras Coffee and the Tree. Aku Randy Subi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Oke, udah siap nih ya? Oke, buat semuanya Aras People dan juga teman bicara yang hadir di malam hari ini di Aras Coffee and the Tree. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Gado-Gado Reborn. Kali ini kita bakalan dengerin langsung single terbarunya dari Gado-Gado Reborn. Terbingkis buat kamu yang cuman jadi badutnya dia doang. Ada yang jadi badutnya dia doang? Ada? Ya. Curhatnya ke kamu tapi pulangnya ke siapa gitu ya? Ya. Kasian banget. Kalau dia punya masalah sama pasangannya, curhatnya ke kamu, tapi status WA-nya bukan kamu ya isinya. Istrinya. Waduh, lain cerita itu. Lain cerita itu Bang Salim. Coba dikondisikan Kang Salim, itu kakak-kakak baju putih di atas. Oke, Kang Aki. Siap. Udah siap nih ya? Siap, gas. Kita jilat-jilatin ya. Sama. Izin teman-teman ya. Siap. Ini dia penampilan spesial dari Gado-Gado Reborn. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, selamat malam teman-teman. Mohon maaf mengganggu. Teman-teman, malam hari ini kita mau perkenalkan karya kami Gado-Gado Reborn, judulnya Jilat Beras Sendiri. Spesial buat teman-teman yang selalu menjadi tempat curhat, bukan menjadi tempat pulang pasangan kalian. Ciro Luga. Akulah orang yang masih setia mendengarkan cerita malammu saat kau kesepian. Dan akulah orang yang pasti marah ketika kau disakiti, menangis setiap hari. Yang tahu lagunya, boleh kita nyanyi bareng-bareng. Akulah orang yang masih bertahan, meski semua orang bilang kau tak pantas dipertahankan. Akulah orang yang masih percaya ketika kau pun berkata jauh darinya, dan kau berkata padaku akan tinggalkan dirinya. Namun yang terjadi lain di mulut, lain di hati. Bisa-bisanya kini kau kembali, bisa-bisanya cinta lama bersemi lagi. Bodohnya aku menunggu kamu setiap waktu. Dua kokoh hindar, sekarang bersandar. Dia yang kau benci memelukmu lagi. Selamat sayang, kau jilat ludahku sendiri. Go, hey!
pada bass Mr. Eka. Kita nyanyi bareng-bareng yang tahu lagunya. Aras Cafe. Dan kau berkata padaku akan tinggalkan dirinya, namun yang terjadi lain di mulut, lain di hati. Bisa-bisanya kini kau kembali, bisa-bisanya cinta lama bersemi lagi. Bodohnya aku menunggu kamu setiap waktu. Dulu kau menghindar, sekarang bersandar. Dia yang kau benci memelukmu lagi. Selamat sayang, kau jilat ludahmu sendiri. Oh, bisa-bisanya kau kembali, bisa-bisanya cinta lama bersemi lagi. Bodohnya aku menunggu kamu setiap waktu. Dulu kau menghindar, sekarang bersandar. Dia yang kau benci memelukmu lagi. Selamat sayang, kau jilat ludahmu sendiri. Selamat sayang, kau jilat ludahmu sendiri. Hey. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Talk Show Ruang Bicara. Acara ini dipersembahkan oleh Addictive Place dan Aras Coffee and Eatery.